Pelaku pembunuhan terhadap istri sah dan penagih utang di Bekasi, Jawa Barat, Sunardi, 43, sempat mengirim SMS ke anak korban pertamanya. Diketahui, Sunardi membunuh istri sahnya, Almaidah, 51, pada November tahun 2022, karena menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Jasad Almaidah kemudian dikubur di septic tank di rumah Sunardi di Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Sejak dibunuh suaminya pada 2022 silam, keberadaan Almaidah tidak diketahui pihak keluarga. Anak Almaidah, Edi Rianto, 31, mengaku terakhir kali mengetahui kabar sang ibu pada awal November tahun 2022. Saat itu, Almaidah meninggalkan rumahnya di perumahan KSB, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, untuk menemui Sunardi. Tetapi, sejak saat itu, Edi tidak bisa menghubungi Almaidah. Bahkan, nomor ponsel sang ibu selalu tidak aktif. Hingga suatu hari, Edi menerima pesan singkat dari nomor ponsel ibunya. SMS itu berisikan permintaan agar Edi tidak lagi mencari keberadaan Almaidah. "Iya, dibilang saya jangan nyari karena lagi jauh," ungkap Edi, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Edi mengaku ia sempat rutin mendatangi rumah Sunardi. Tetapi, oleh Sunardi, sang ibu dikatakan kabur. Tak hanya itu, Edi mengatakan pihak keluarga juga telah membuat laporan polisi, namun hasilnya nihil. "Bilangnya ke saya, Almaidah pergi kabur. Saya cek ke dalam rumah memang tidak ada. Keluarga juga sempat laporan kehilangan ke polisi," tuturnya, dikutip dari tribunjabar.id. Pembunuhan terhadap Almaidah terungkap setelah polisi mengamankan Sunardi terkait kasus pembunuhan gadis penagih utang, Sri Pujianti, 23, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Saat ditangkap, Sunardi mengaku sebelumnya pernah membunuh seorang wanita, yang tak lain adalah Almaidah. Jasad Almaidah ditemukan terkubur di septic tank dalam kondisi tinggal kerangka. Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa, mengungkap motif Sunardi tega membunuh Almaidah. Mustafa mengatakan aksi pembunuhan itu didasari rasa cemburu. Sunardi curiga Almaidah telah berselingkuh dengan pria lain. Dugaan asmara, karena si tersangka ini merasa istrinya telah berselingkuh dengan orang lain. Hal itu mengakibatkan si tersangka gelap mata hingga melakukan kejahatan ini, pembunuhan, urai Mustafa, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Meski demikian, Mustafa menjelaskan pihaknya masih mendalami motif lain terkait pembunuhan terhadap Almaidah. Sebab, Sunardi diketahui telah menjadikan sertifikat rumah Almaidah sebagai jaminan berutang. Sementara masih kita dalami motifnya, membunuh Almaidah, berkaitan dengan kekayaan atau apa, lanjutnya. Motif tersangka Sunardi, 43, menghabisi nyawa istrinya bernama Almaidah, 51, di rumahnya di Desa Sindang Mulya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terungkap sudah. Aksi Sunardi dalam kasus pembunuhan istrinya ini terungkap setelah pihak kepolisian Polrestro Bekasi mengungkap kematian Sri Pujianti, 23, gadis penagih utang, yang juga dihabisi oleh Sunardi. Jajaran Polres Metro Bekasi pun segera membongkar septic tank rumah Sunardi di Desa Sindang Mulya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tempat pembunuhan istrinya. Pantauan Tribun Bekasi di lokasi kejadian, sejumlah anggota polisi Polres Metro Bekasi dan Polsek Cibarusah membongkar septic tank. Sekeliling titik area septic tank ditutupi kain. Pembongkaran dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 2 jam, akhirnya kawanan polisi berhasil mengevakuasi jasad korban pembunuhan yang ada dalam septic tank tersebut dan membawanya menggunakan kantong jenazah. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa mengungkapkan, hari ini merupakan rangkaian olah tempat kejadian perkara, TKP, yang bermula peristiwa pembunuhan seorang warga Jonggol, Bogor bernama Sri Pujianti. Setelah menangkap pelaku, kepolisian melakukan pemeriksaan. Hasilnya, pelaku mengungkap bahwa dia juga membunuh istri sahnya dan dimasukkan ke dalam septic tank. Hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam dari teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka mengakui telah pada 2022 awal November melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Katanya kepada awak media pada Rabu, 5/1,
20.245. Atas dasar hasil pengembangan itu, kata Mustafa, pihaknya bersama jajaran forensik memutuskan membongkar septic tank tersebut. Hasil pembongkaran ditemukan kerangka manusia keseluruhan secara utuh, termasuk masih ada pakaian dan jaket korban. Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban dan jaket korban. Pakaian dalam korban masih utuh ditemukan di lokasi, katanya. Artinya, kata Mustafa, ada dua peristiwa yang terjadi dengan pelaku yang sama, yakni pembunuhan penagih utang yang terjadi pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, dan istri sah pelaku pada November tahun 2022. Bahkan ada indikasi pelaku ini mau memasukkan kembali jasad penagih utang ke dalam septic tank, katanya. Dia menerangkan, pihaknya masih terus menggali keterangan pelaku, termasuk motif pelaku melakukan aksi pembunuhan ini. Untuk motif pembunuhan penagih utang karena pelaku kesal korban terus menagih hingga mencekik dan membawa korban ke dalam rumahnya. Untuk motif membunuh istri sahnya karena motif asmara, katanya. Jajaran Polres Metro Bekasi menangkap pelaku pembunuhan gadis penagih hutang di Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menjelaskan pihaknya telah menangkap pelaku pembunuhan tak lama usai penemuan jasad korban Sri Pujiyanti, 23. Sudah pelaku Sunardi, 43, kami tangkap setelah ada penemuan jasad korban di rumahnya, katanya pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Seno mengungkapkan bahwa kejadian ini bermula ketika korban menagih cicilan koperasi di kediaman pelaku Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban menagih cicilan koperasi Pantura yang tidak dibayarkan pelaku selama 1 bulan terakhir, imbuhnya. Saat menagih hutang itu pelaku tak kunjung membayarnya hingga korban terus menunggu. Kesal karena korban terus menunggu, pelaku tiba-tiba mencekik Sri menggunakan kerudung yang dipakainya. Setelah tak berdaya, pelaku kembali mencekik menggunakan kain dan membawanya ke dalam rumah. Pelaku sempat pergi dengan motornya dan kembali lagi memindahkan korban ke dalam kamarnya, katanya. Korban dipindahkan ke kamarnya lalu ditutupi spring bed. Seketika itu, teman korban datang menanyakan keberadaannya. Pelaku menjawab korban sudah pulang. Kata Seno, sekira pukul 24 waktu Indonesia Barat keluarga bersama warga dan ketua RT setempat mendatangi rumah pelaku. Kedatangannya menanyakan kembali keberadaan korban. Pelaku tetap mengelak tidak tahu, dan memancing mereka yang datang untuk memeriksanya. Saat itu pelaku terlihat gugup dan melarikan diri. Dari sana pelaku dapat ditangkap, katanya. Pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang gadis berinisial SP berusia 23 tahun yang mayatnya ditemukan sudah membengkak di sebuah lemari rumah yang berada di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 5 Februari 2025 ditangkap.